Pimpinan KPK menolak bertemu perwakilan Amin Rais dikarenakan adanya aturan yang melarang mereka menemui pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Juru bicara KPK lah yang akhirnya menemui perwakilan Amin Rais. Yaitu pengadaan alkesnya sendiri pada tahun 2005 yang merupakan penunjukan langsung sampai pada aliran dana dari indikasi aliran dana dari PT Mitra Medi 2 tersebut ke sejumlah pihak termasuk SB Foundation atau Sutrisno Baktir Foundation yang kemudian ada aliran dana pada sejumlah pihak. Jadi kita berharap konteks dari fakta persidangan. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap pada pendiriannya untuk menolak menemui pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais. Politikus PAN Derajat Wibowo sebagai utusan Amin yang diminta hadir terlebih dulu ke KPK akhirnya pulang tanpa hasil. Derajat hadir bersama anak Amin Rais, Hanafi Rais yang juga diutus oleh Amin ke KPK. Kehadiran mereka ke KPK ingin meminta kepastian apakah pimpinan KPK bersedia bertemu Amin Rais hari ini. Selain itu mereka menanyakan langsung perihal penyebutan nama Amin Rais dalam persidangan terdakwa Siti Fadilah Supari. Pasalnya Amin Rais tidak pernah diminta keterangan sebelumnya. Namun pimpinan KPK bersikukuh tidak dapat menemui Amin Rais maupun perwakilan yang sudah datang. Apakah betul bahwa pimpinan KPK memang belum bisa untuk menerima Pak Amin untuk datang ke sini? Ya. Tujuan utama Pak Amin datang ke sini itu adalah untuk memberi keterangan terkait dengan disebutnya nama beliau oleh jaksa di dalam persidangan. Ya. Jadi Pak Amin ingin memastikan Pak Amin berada tidak jauh dari sini, ya, konfirmasi dulu. Dan setelah itu teman-teman kalau misalkan yang diberitakan tidak terima dikasih hak jawab. Nah sebenarnya Pak Amin datang ke KPK itu adalah dalam rangka hak jawab itu. Jadi ini tidak pernah dimintai konfirmasi, nama sudah disebut, mau hak jawab kok tidak boleh. Jadi kalau pimpinan KPK ternyata bisa menerima beliau untuk memberi keterangan, Pak Amin langsung meluncur ke sini. Tapi kalau pimpinan KPK memang belum bisa memberikan keterangan, ya cukup kami yang di sini. Nah, Pak Amin hanya berpesan kapan kira-kira beliau bisa memberikan keterangan di KPK. Kalau bisa jangan selama beliau umroh, sehingga tidak muncul kesan seolah-olah beliau itu lari, ya tidak bersedia memberi keterangan. Kalau memang KPK merasa perlu untuk memperoleh keterangan dari Pemirsa, KPK tidak berniat untuk bertemu dengan Amin Rais terkait dugaan uang Alkes mengalir ke tokoh reformasi itu. Dan untuk mengetahui alasan KPK tidak menemui Amin Rais, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Gerald yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Friendly, KPK menolak untuk bertemu dengan Amin Rais untuk membahas dugaan aliran dana Alkes. Apa alasan KPK? Ya, Yasi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima pernyataan ataupun surat permohonan resmi dari Amin Rais terkait keinginannya yang ingin bertemu dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan aliran dana kepada dirinya terkait pengadaan alat kesehatan. Dan tapi Febri Diansyah mengatakan dan juga memastikan bahwa pimpinan KPK tidak akan bertemu dengan Amin Rais. Dan alasannya adalah karena memang pimpinan KPK memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan juga independensinya untuk menangani kasus-kasus korupsi, apalagi memang Amin Rais ini disebutkan muncul namanya dalam persidangan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan yang melibatkan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang merupakan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Artinya ketika memang Amin Rais ini masih berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK, itu artinya pimpinan KPK akan menolak bertemu secara langsung dengan Amin Rais. Namun tadi Febri Diansyah mengatakan bahwa apabila memang Amin Rais memiliki informasi terkait adanya indikasi dugaan korupsi, maka ini dapat langsung diadukan kepada unit pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh KPK. Nantinya KPK akan mempelajari terlebih dahulu informasinya. Apabila informasinya valid, maka akan segera ditindaklanjuti. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari juru bicara KPK, Febri Diansyah. Perkara kita tahu sebelumnya
Dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan sejumlah peristiwa masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan di era sebelumnya. Nah, tentu saja pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi-informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS dan nanti akan diterima di sana. Setelah diterima kita akan pelajari, kita akan telaah validitas dari informasi tersebut dan jika memang valid tentu kita akan teruskan lebih lanjut. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah ada di bagian pengaduan masyarakat. Ya sih terkait adanya terkait dengan adanya pemeriksaan atau penelusuran yang akan dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah tokoh dari Partai Amanat Nasional seperti yang dikemukakan oleh Amin Rais, ini memang masih belum disepakati oleh KPK apakah akan melakukan penelusuran, karena hingga saat ini KPK masih berfokus untuk melaksanakan ataupun memantau bagaimana persidangan kasus dugaan korupsi pada alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, karena nanti ketahui apabila dari fakta-fakta di persidangan akan dapat ditindaklanjuti apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menelusuri kasus-kasus ini. Ya sih. Baik, terima kasih Friendly atas informasinya. Pemirsa, Friendly Sagala dan juru kamera Gerald yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Nasional Amin Rais menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pukul 10 pagi tadi. Konferensi pers digelar untuk menanggapi pernyataan jaksa KPK yang menyebut Amin Rais menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan. Dan pemirsa, Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya. Ya Eva, bisa ceritakan apa saja yang kali ini disampaikan oleh Amin Rais dalam konferensi pers? Ajeng, ada beberapa hal yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga merupakan mantan Ketua MPR dalam konferensi pers yang berlangsung sangat singkat di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, hanya kurang lebih tidak sampai 10 menit. Dalam konferensi pers ini Amin Rais menyatakan mengakui pernah menerima aliran uang dari mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir. Tadi dalam konferensi persnya Amin Rais menyatakan bahwa uang yang ia terima dari Sutrisno Bachir ini dalam jangka waktu atau rentang waktu Januari hingga Agustus di tahun 2007 yang lalu. Namun ia menjelaskan bahwa uang yang diterima dari Sutrisno Bachir merupakan uang bantuan operasional untuk bantuan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial yang dilakukan oleh Amin Rais. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Sutrisno Bachir sudah berlangsung lama sehingga ia menyatakan bahwa pemberian bantuan dalam bentuk uang dari Sutrisno Bachir merupakan hal yang wajar. Selengkapnya kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais berikut ini. Nah, Mas Fris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Sutrisno Bachir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Fris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Mas Fris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Fris, saya tidak tahu. Tentu Mas Fris lebih tahu. Ya. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya.
Di tahun 2007 saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu ketua MPR. Namun rupanya bantuan siswa Bahir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Karena itu pada Senin mendatang saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan duduk persoalan. Menyatakan bahwa ia akan segera bertemu dengan ketua KPK. Ya, Amin Rais akan bertemu dengan ketua KPK. Ia sempat menyatakan hal ini, namun apakah pertemuan tersebut jadi digelar, Eva? Ya, Ajeng tadi dalam konferensi persnya Amin Rais juga menyatakan bahwa ia akan segera mendatangi KPK untuk bertemu dengan Ketua KPK Agus Raharjo. Tepatnya pertemuan ini akan dilakukan pada Senin mendatang atau pada tanggal 5 Juni sebelum ia berangkat umroh pada tanggal 8 Juni. Amin akan menjelaskan kasus ini kepada pimpinan KPK terkait dengan penerimaan uang yang ia terima dari Sutrisno Bahir. Kemudian ia juga menyatakan akan mengungkap 2 nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Nah, sebelumnya nama Amin Rais ini disebut dalam persidangan pembacaan tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tepatnya pada Rabu lalu, dan disebutkan oleh jaksa KPK bahwa Amin Rais menerima aliran dana sebesar 600 juta rupiah yang dibagi dalam 6 kali transfer atau pengiriman uang. Dan disebutkan juga dalam fakta persidangan yang terungkap dalam sidang mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bahwa Siti Fadilah Supari ini menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Indofarma sebagai penyedia barang dan jasa dalam kasus tersebut, dan diduga ini menerima atau mengirimkan aliran dana ke Sutrisno Bahir Foundation. Ajeng, demikian kembali ke Anda di studio. Ya, Eva Wono, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menolak berkomentar perihal tudingan aliran dana 600 juta rupiah ke rekening Amin Rais. Kan sebagai ketua Dewan. Iya, tanya ke sana. Kalau yang lain boleh. Tanya langsung. Iya, sekarang lagi dikumpul, kalau mau datang sana tanya langsung. Tapi ada koordinasi dengan partai. Tanya langsung sana. Ya, di Gandaria itu dijelaskan daripada potong-potong. Oke, jam 10. Jadi kalau mau berangkat sekarang, boleh. Yang lain ada? Ya, pemirsa sementara. Ya, Iqbal, baru saja acara peringatan hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni ini selesai digelar di Gedung Pancasila, tepatnya di Gedung Kementerian Luar Negeri. Dan saat ini sejumlah tamu undangan telah mulai meninggalkan tempat acara, di mana hari ini resmi dimulainya atau setiap 1 Juni akan dimulainya setiap hari libur nasional setiap tahunnya. Dan salah satu tamu yang hadir pada hari ini adalah salah satu ketua Forum Rektor Indonesia yang juga bisa dikatakan sebagai cendekiawan Muslim. Pak, selamat pagi. Kita tadi baru saja menyaksikan bagaimana hari lahir Pancasila, dan Presiden pun juga selalu membentuk satu sistem kerja dalam forum ini. Dan Bapak melihat sebagai cendekiawan, bagaimana Bapak melihat hari lahir Pancasila yang saat ini resmi menjadi hari libur nasional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa momentum hari lahir Pancasila yang pemerintah telah menetapkan 1 Juni pada hari ini, kita melihat bahwa ini merupakan rangkaian proses kelahiran Pancasila, di mana bahwa 1 Juni ini adalah rumusan Pancasila yang oleh Soekarno pada waktu itu dilontarkan. Sehingga kalau kita lihat rangkaian sejarah dan peristiwa Pancasila itu 1 Juni, lalu 22 Juni dan 18 Agustus. Oleh karena itu kita melihat bahwa kita memandang bahwa 1 Juni adalah proses awal dirumuskannya Pancasila. Jadi belum sampai kepada Pancasila, karena pada waktu itu Soekarno melihat bahwa gagasan-gagasan itu belum sempurna, sehingga para tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, budayawan,
dan terutama peran utamanya ada tokoh-tokoh agama, itu memberikan pandangan bahwa Pancasila ini adalah rumusan yang perlu disempurnakan. Sehingga pada waktu itu, pada 1 Juni itu, rumusan Pancasila 1 Juni itu belum sama dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila yang kita kenal yang kita hayati pada hari ini, yaitu 5 sila. Karena pada waktu 1 Juni itu adalah rumusan Pancasila, contohnya adalah sila pertama itu pada waktu itu masih ditempatkan pada sila yang kelima. Dan pada waktu itu sila itu Soekarno merumuskannya adalah tokoh-tokoh Islam itu merumuskannya adalah sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat agama Islam. Nah, pada waktu itu terjadi perdebatan yang antara tokoh agama dan Pak Soekarno pun meminta kepada tokoh-tokoh, terutama tokoh Islam, untuk merelakan atau membuang 7 kata, yaitu dengan menjalankan syariat agama Islam itu dihapus. Nah, itulah kalau kita melihat bahwa momentum itu adalah merupakan kebesaran jiwa dari seluruh tokoh, terutama ada tokoh agama, wabil khusus ada tokoh umat Islam yang rela menghapus 7 kata itu, sehingga menjadi bunyinya, rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan ditempatkan kepada sila yang pertama. Oleh karena itu merupakan hadiah terbesar umat Islam dan hadiah para tokoh bangsa di dalam merumuskan Pancasila itu. Prof, jadi sebenarnya Pancasila itu sudah final sebenarnya, tidak perlu lagi diperdebatkan seharusnya. Tapi juga melihat Anda sebagai cendekia Muslim dan juga sebagai tokoh pendidik juga melihat nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai terkikis, khususnya di kalangan mahasiswa dan juga ilmu sekolahan. Termasuk radikalisme pun sudah mulai masuk ke sekolah. Anda melihat seperti apa sebagai? Ya, jadi pertama bahwa Pancasila yang kita yakini kebenarannya dan ini sudah mengkristal menjadi suatu pandangan hidup, menjadi pedoman hidup dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu sila ketuhanan sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini adalah Pancasila yang sudah final. Oleh karena itu kita kembalikan kepada kesadaran para tokoh pada waktu itu, Pancasila yang sudah final ini sekarang itu tinggal diimplementasikan dalam kehidupan yang real, yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tadi dikatakan ada kekhawatiran bagi generasi muda atau bangsa saat ini yang melihat bahwa nilai Pancasila atau nilai Pancasila itu mulai terkikis. Ya, ini memang arah ke situ ada, karena sekarang mungkin juga kalau kita lihat ada juga yang mungkin ada yang tidak hafal Pancasila, hafal saja tidak atau ngerti Pancasila tidak. Ini perlu kami sebagai cendekiawan, sebagai Forum Rektor Indonesia, kita memang mendorong agar proses pendidikan di Indonesia, mulai pendidikan dari taman kanak-kanak atau PAUD sampai pada perguruan tinggi, harus tidak saja mengenalkan tapi mengimplementasikan tentang Pancasila dan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah sampai kepada masyarakat. Prof, contoh konkretnya, kini banyak masyarakat muda, terutama orang-orang muda tentunya, menyatakan Pancasila itu sekarang hanya sebagai pajangan di dinding saja, tidak mengetahui apa sih makna persila itu, satu sila itu, ketuhanan Maha Esa itu apa. Nah, mungkin contoh konkretnya apa dari peran dari dunia pendidikan agar sila-sila ini lebih dimaknai maknanya oleh masyarakat? Ya, jadi kalau kita mau peran lebih konkret dari sila-sila Pancasila, kita harus dimanapun kita berada, apakah di lingkungan pendidikan, kita harus mampu memberikan contoh teladan kepada siswa tentang makna nilai-nilai mulai dari sila ketuhanan. Contoh umpamanya kita memberikan mengajarkan kepada siswa bagi yang beragama Islam harus menjalankan perintah sesuai dengan agama Islamnya. Ya, konkret. Dan ini harus diimplementasi terus. Yang dia biasa sholat, ya sholat, ya, di agama Islam harus sholat, yang agama Hindu juga harus pergi ke pura dan sebagainya. Itu harus dilakukan secara ini, itu kan contoh konkret. Dan ini harus diikuti terus, praktek-praktek kehidupan semacam itu. Jadi intinya Pancasila adalah harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah
finish, tidak ada lagi. Oke, siap. Jadi bagi kita seharusnya bahwa Pancasila NKRI itu adalah harga final dan mati. Nah, kami dari cendekiawan Muslim, terutama pandangan kami dari Muhammadiyah, kita sudah mengatakan bahwa negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan Darul Ahdi wa Sahadah, yaitu adalah negara yang didirikan oleh seluruh bangsa Indonesia, negara kesaksian. Siap. Terima kasih Prof waktunya. Ya, itu dia dari pernyataan Prof Suyatno yang menyatakan jika NKRI harga mati dan hendaknya Pancasila tidak hanya menjadi pajangan dinding belaka. Demikian, Surya. Eko Prima melaporkan langsung dari Gedung Pancasila, Jakarta. Terima kasih.